Katanya di mana? Nah, Oke. ini kan masih pengantar saya. Tolonglah Oh iya, saudara-saudara. iya pengantar itu enggak Nah, terlalu harus banyak-banyak ya. Silakan. Silakan Joshua ya, tunjukkan ketuhanan Esamu di mana, silakan. nah, saya tunjukkan. Makanya sabar. Kalau saudara nggak sabar ya gimana mau? Pakai data ya, pakai data. Oke, Tapi ingat di sini saya ada, jangan pakai perjanjian lama. Silakan. oke. Banyak sekali ketika Yesus hidup di dalam dunia ini dan hadir di tengah-tengah dunia ini banyak. Dia melanggar semua hukum-hukum tadi yang sudah saya sebutkan. Apa itu? Yang pertama, hukum biologis. Berdasarkan kelahiran Yesus, hanya satu kali orang yang lahir tanpa adanya hubungan intim antara suami dan istri. Itu hanya Yesus. Tidak ada satu orang pun, siapapun dia. Di dalam sepanjang sejarah, tidak ada. Adam. Yang kedua, melawan hukum kimia. Apa itu hukum yang dilanggar berdasarkan hukum kimia? Bagaimana manusia itu mengubah air menjadi anggur? Tidak ada. Hukum kimia itu pun sendiri tidak bisa mengubah air sedemikian rupa menjadi. Bang, di sini temanya Allah bukan manusia. Anda mengatakan Yesus manusia, Allah, dalilnya di mana? Itu jangan saja, panjang kali iya. lebar. Langsung Tuhanmu itu dibenarkan di mana, di data mana begitu. Iya, ini menunjukkan dia. Jangan berkhotbah, bro. Ini bukan gereja. Kamu mengerti nggak ini yang menunjukkan kealahan Yesus? Terus. Ya, tertulis di mana gitu Dia loh. kan manusia. Allah bukan manusia. Itu persepsi kamu yang mengatakan Yesus itu bukan Allah. Allah itu bukan manusia. Makanya Iya, kalau Yesus itu adalah Allah, itu tertulis di mana? Di sini ada 3 loh. Islam, Kristen, dan Yudaism. nggak peduli Ada 3. saya. Mau siapapun. Iya betul, nggak peduli. Makanya tampilkan datanya. Di sini kan sudah ada judul nih, Allah bukan manusia. Dan dijabarkan berdasarkan ajaran-ajaran para nabi terdahulu. Apakah Tuhan-Tuhan nabi terdahulu itu sama yang kita sembah? Itu penjabarannya. Silakan. Allah itu adalah manusia. Banyak sekali data yang menyampaikan bahwa Allah itu turun ke dalam dunia. Di mana datanya langsung aja gitu. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan dia. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Kejadian pasal 1. Sudah. Sekarang giliran Yudaism. Kejadian pasal 1. Kejadian, kenapa bawa kejadian? Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Dipersediakan untuk Yudaisme. Jadi cukup. Cukup ya Bang. Ya, sekarang Anda mute. Sudah sekitar untuk sekarang giliran Ban Jordan. Ya, sudah silakan Ban Jordan. Allah bukan manusia. Iya. Allah bukan manusia ya. Ya, dalam pemahaman kami, Tuhan yang Esa bukanlah manusia. Dan Tuhan tidak perlu turun ke bumi untuk melakukan hal yang sangat kecil bagi dia. Tidak perlu, bahkan bumi ini tidak bisa menampungnya. Allah itu maha kuasa. Adonai Elohim, Adonai Echad. Tuhan itu Esa. Dari sisi keesaannya mana? Sisi keesaannya yang dia miliki, satu-satunya Tuhan yang tidak bisa dilihat, satu-satunya Tuhan, bukan makhluk. Ulangan 6 ayat 4-5.
Tuhan saya Allah mampu menciptakan langit dan bumi. Apakah Tuhan kamu bisa mampu menciptakan langit dan bumi? Kejadian 1 ayat 1. Selain Allah tidak ada yang lain yang mampu bisa menciptakan langit dan bumi. Yang kamu katakan, ya, yang kamu katakan firman itu sabda. Jangan lari dari perjanjian lama, membuat perjanjian baru dengan kata lain. Perjanjian lama yang kasih mengerti firman. Ya, jadi Tuhan saya bukan manusia. Tuhan saya Esa satu-satunya Tuhan yang tidak bisa dilihat. Tuhan bukan makhluk. Tidak perlu dia menjadi manusia. Dia punya kekuasaan. Dia punya utusan banyak. Kenapa dia repot-repot harus turun ke bumi? Buat apa? Dia cukup berkata, dia cukup berfirman, dia cukup bersabda. Jadilah, maka jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Penghinaan bagi dia kalau dia jadi makhluk. 1 Timotius 6. Silakan Bang Dalbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, siap. Jiwa yang masih tersesat dirabah dan diterawang oleh roh-roh kebenaran Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, Ya, silakan Bang. aman. Ya, oke. Sekarang giliran Muslim diwakili oleh Bang Al untuk menyebarkan Allah bukan manusia berdasarkan Al-Quranul Karim. Silakan Bang Al. Oke, saya tanggapi sedikit ya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun yang dia ciptakan. Nah, ini sejalan tadi dengan konsep yang ada di Torah, di mana Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu tidak terlihat, tidak terdengar ya. Jadi Tuhan bukanlah manusia, betul itu. Jadi Laisa kamislihi syai'un, itu konsep Islam. Jadi yang namanya Tuhan itu, tauhid itu ya satu saja, tunggal, tidak ada yang lain gitu. Jadi dia tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Dan konsep selain Islam itu ada yang saya pahami adalah konsep falsafah atau pemikiran atau asumsi ya, di mana orang-orang filsafat, para filsuf Yunani itu memilih asumsi tentang Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki wahyu ketika itu. Wahyu itu hanya dimiliki di dalam Taurat, ya, Zabur, ya, Injil dan Al-Quran. Orang-orang Yunani tidak memiliki wahyu. Jadi mereka membuat konsep sendiri. Apa konsep yang mereka buat? Mereka membuat konsep itu Tuhan punya anak, itu seperti dewa Yunani itu, seperti Hercules ya, Zeus ya. Tuhan punya anak, bahkan Tuhan sesama Tuhan berantem itu. Di antara satu Tuhan mengungguli Tuhan yang lain seperti itu. Tuhan bisa menggauli manusia, manusia bisa berhubungan biologi dengan Tuhan dan seterusnya. Jadi itu lahir dari asumsi-asumsi mereka. Kenapa? Karena agama mereka itu sudah bertahun-tahun eksis di dalam tradisi masyarakat mereka gitu. Nah, sehingga ketika lahir seorang Aristoteles, dia berusaha macam mana nih supaya agama yang mirip dongeng ini bisa diterima gitu dalam konsep masyarakat yang sudah mulai kritis dan modern. Nah, akhirnya dia mulai menerjemahkan asumsi-asumsi itu. Karena dia nggak punya wahyu, maka dia membuat asumsi bahwa Tuhan itu memiliki pancaran seperti itu kan, seperti bahasa-bahasa mereka itu, dan pancarannya itu juga melahirkan Tuhan seperti itu, ataupun Tuhan punya anak seperti dewa Zeus itu. Jadi mereka katakan itu adalah kiasan, tafsir gitu. Tetapi ketika dirunut lagi bagaimana cara menafsirannya, dan itu tidak bisa dijelaskan dengan akal pikiran. Dan saya melihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 juga seperti itu konsepnya di dalam Biblos itu, di mana firman itu ditafsirkan dengan cara Yunani. Seharusnya firman itu ditafsirkan dengan konsep Torah, ya. Itu lebih masuk gitu. Kenapa? Karena Taurat itu merupakan sebelum perjanjian lama mereka mengadopsi dari Taurat, sehingga penafsiran juga harus mengacu kepada Taurat. Seharusnya seperti itu. Nah, dalam hal ini Islam clear, Islam sejalan dalam hal itu bahwa Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya ya, dan dialah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluk ya. Dia disucikan dari segala kelemahan ya. Kalau Tuhan menjadi manusia, maka dia memiliki kelemahan, unsur lemah, yaitu unsur manusia. Jadi itu tidak mungkin. Nah, kalau Tuhan juga ada banyak seperti orang Yunani,
1, 2, 3 Tuhan misalnya. Maka dia akan berantem satu Tuhan dengan Tuhan yang lain seperti yang terjadi di konsep-konsep paganisme itu. Jadi dua hal ini tidak mungkin. Jadi ya, Tuhan menjelma menjadi manusia itu tidak mungkin karena menggabungkan dua unsur lemah dan unsur kuat. Akhirnya ada unsur kelemahan di dalamnya. Maka itu tidak mungkin. Yang kedua, unsur Tuhan banyak, konsep Tuhan banyak seperti pagan. Itu juga tidak mungkin trinitas dalam arti banyak Tuhan itu. Maka Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain akan berantem itu. Karena masing-masing punya kehendak, punya keinginan, punya kekuasaan masing-masing. Oke, jadi ini pandangan saya. Silakan lanjut, host. Jadi di sini ada poinnya sebelum dilanjutkan dialognya. Bahwa di antara ada 3 agama di sini, ada yang lain yang satu. Konsep ketuhanannya. Artinya, Yesus orang Yahudi. Ya, Kristen menyembah Yesus. Bahkan mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah tentu orang Israel, ya, yang diwakili oleh Bang Jordan, Yudaism, bahwa Tuhan yang benar, Allah bukan manusia yang tidak dapat nampak eksis di bumi. Ya, karena bumi tidak mampu menampung segala langit dan bumi tidak mampu menampungnya. Mungkin ada penyampaian lagi sesi selanjutnya. Jadi tadi konsep Allah bukan manusia dan sekarang Bang siapa ini Oten. Sekarang silakan Anda jabarkan. Apakah sama sesembahan para nabi terdahulu dengan Anda sembah sekarang? Tuh. Nah nanti Bang Jordan juga menjabarkan sesembahannya sama dengan nabi-nabi terdahulu dan sampai sekarang dia sembah. Begitupun juga pihak kami dari Islam yang diwakili oleh Bang Al. Sekarang giliran saudara Kristen untuk menjabarkan. Dan sertakan dengan dalil. Di sini ada 3 agama. Ya, silakan. Bang. Nggak apa-apa, Bang. Mau pakai asumsi. Itu dogma, doktrin. Terserah. Bebas. Ya, izin sedikit, host. Izin sedikit. Saya memaparkan tentang tabel yang ada di layar ini. Jadi bagus judulnya hari ini, Allah bukan manusia. Itu berdasarkan dalil ya. Kemudian yang saya agak membingungkan ini Bang Dalbo, mungkin bisa dijelaskan oleh teman Kristen. Di sini ada skema ya. Ini untuk teman-teman saudara kita di Yahudi, semua itu Tuhannya itu tidak kelihatan dan bukan manusia. Lalu Islam juga Tuhannya tidak kelihatan dan bukan manusia. Nah yang jadi pertanyaan ini kenapa ada yang lain sendiri gitu loh. Tuhannya kelihatan dan manusia. Nah ini yang agak membingungkan ini. Mungkin teman Kristen bisa dijawab, kok bisa menceleng sendiri gitu loh. Ada apa gitu loh, silakan. Betul. Nah ini supaya diskusinya nyambung. Tadi kan sudah dijabarkan semua di antara 3 agama, mengatakan Allah bukan manusia dan ada yang satu bahwa Allah manusia. Walaupun tanpa data yang nggak masalah. Sekarang itu lagi sesi berlanjut ya. Bang Kristen, karena namanya nggak ada, saya panggil aja Bang Kristen. Silakan Bang, apakah sama yang sesembahan para nabi terdahulu dengan Anda sembah sekarang? Silakan. Buka mute-nya Bang, silakan Bang. Kita di sini santai aja. Ya silakan. Ini ada yang perlu diperbaiki. Yang pertama itu jangan tolong itu ditutupin, itu jelek banget. Apa itu namanya? Gambar yang dibikin Pak Lopo ini. Tolong untuk itu ditutup karena itu nggak sesuai dengan apa yang kami percaya gitu. Coba aja dulu Bang Palopo. Kan berarti menolak Paulus ini. Kan nggak baik kayak gitu. Menolak Paulus dia ya, tutup aja Pak Lopo. Masya Allah, menolak Paulus dia. Masa yang bukan kita percayai dibikin-bikin kayak gitu. Kalau mau di breakdown, mau dibahas itu ya. Kan di sini Pak ada 3 agama. Ini Berdialog 3 agama, konsep ketuhanan. Allah bukan manusia kan tadi sudah selesai. Nah sekarang giliran saudara untuk menjabarkan. Itu belum selesai.
Ah, sekarang kita pindah lagi. Tuhan itu siapa? Allah. Jangan kayak gitu. Kita bahas, kita buka satu-satu terkait Jordan Simon ini yang mengatakan dia adalah orang Yahudi. Pengajaran-pengajaran Yahudi. Lanjut. Siapa yang bilang kekristenan itu percaya kepada 3 Allah? Sampaikan sama saya. Kekristenan itu percaya kepada 1 Allah, monoteisme. Kalau saudara melihat di dalam perjanjian lama, Yordan, di dalam Ulangan pasal yang ke-6, di dalam Kejadian 1 pasal yang ke-26, di situ digunakan kata echad. Ya, kalau saudara paham itu, kalau saudara orang Yahudi, harusnya saudara paham bahasa Ibrani. Tidak usah kau mengajarkan saya, kamu salah kalau kau mengajarkan saya, silakan. Kalau saudara orang Ibrani, orang-orang Yahudi, seharusnya saudara bisa bahasa Ibrani. Di situ Bisa. digunakan kata echad ya saudara ya. Nah, sama kata yang digunakan echad itu, kata echad digunakan di dalam Kejadian 2 pasal yang ke-24. Kata echad juga di situ. Apa hubungannya kamu dengan perjanjian lama? Dengan Yesusmu? Makanya saya pahami, saya berikan kepahaman kepada kamu bahwa itu bukan menunjukkan satu personal, itu adalah satu kesatuan yang dimana itu menunjukkan pribadi Allah Tritunggal itu sendiri. Dalam perjanjian tidak ada tentang Yesus, nubuat tentang Yesus. Beda, jangan ambil dari Banyak perjanjian sekali lama. nubuat perjanjian lama tentang Yesus. Di dalam Yesaya, Immanuel yang pada saat itu dinubuatkan Yesaya. Jangan lari dari konteks, silakan. Jangan mengajarkan saya tentang perjanjian lama. Kamu salah mengajarkan saya. Kenapa saya ini orang bodoh? Loh, memang kamu bodoh, harus kamu akui. Silakan pakai bahasa Ibrani, saya mendengar. Loh, itulah yang menunjukkan kata echad di situ. Apa artinya echad? Loh, kesatuan. Kesatuan, satu-satunya. Satu-satunya. Kesatuan lagi. Kalau dibilang satu-satunya, Kesatuan artinya masih ada kelompok. Satu-satunya artinya tidak tersusun dari yang lain, tidak ada yang lain. Satu-satunya. memang Bedakan. Allah Tritunggal itu 3 pribadi. Memang mereka 3 pribadi kan? Namanya kalau Dalam tiga kesatuan. namanya kalau Tritunggal itu artinya tidak ada keesaan. Karena apa? Keesaannya dari mana? Putra, Roh, atau Bapa? Yang mana keesaannya? Harus pahami. Keesaannya satu hakikat mereka. Hakikat apa? Ketika Bapa di surga, Yesus di dunia, di mana kesatuan mereka? Ya Tuhan. Memang betul lah kamu itu nggak percaya perjanjian baru, memang tenggelam lah kau. Ya bukan kitab saya, monyet. Saya lagi ya. Pak Kristen, Anda jabarkan, Anda jawab itu sesuai perjanjian lama. Jangan dipakai sesuai perjanjian baru. Jangan dipakai perjanjian lama. Karena perjanjian lama adalah kitab dari orang Yahudi, yaitu kitab Bapak Yordan. Anda jabarkan menurut perjanjian baru. Ya, Tuhan Anda kan Yesus. Nah, di perjanjian baru itu yang harus Anda jawab, bukan yang di perjanjian lama. Silakan. Modal congor, get out. Iya, Anda yang modal congor masalahnya. Get out modal. Silakan jabarkan menurut perjanjian baru, ya. Bagaimana kata echad yang di dalam Kejadian 2 pasal yang ke-40 itu Lagi. untuk menjadikan kesatuan antara suami dan istri. Di situ kata yang digunakan echad. Di mana ada 2 pribadi yang menjadi satu, one. Bukan 2 lagi mereka, tetapi 1. Siapa bilang 2? Loh. Kamu yang bilang Trinity, kamu bilang 3. Begitu juga dengan Allah Tritunggal. Di dalam ketiga mereka, 3 pribadi mereka itu 1. Nah, untuk dalam pribadi mana? Saya mau bertanya. Mereka satu dalam pribadi mana? Dalam pribadi diri manusia kah? Kita itu siapa? Izin dulu, Pan Kristen. Di sini kan sudah ditentukan. Ditentukan
temanya. maksudnya Allah kalau bukan engkau manusia. Tadi sudah lima tunggu dulu menit Bang, atau dengarkan supaya sama dialognya ini nyambung loh. gitu Begini gitu Bang, maksudnya supaya kan saya sudah Anda jabarkan dan kami paham. Nah, penjabar Anda ternyata Tuhan Anda berbeda dengan konsep orang Israel. itu Dan sama, sekarang nggak ada perbedaan di situ. jadi menurut Anda Israel menyembah Yesus? Menyembah Yesus, Yahweh, Bodoh, Yahweh. bukan begitu bodoh. Sini tak ajarkan kamu. Izin tak ajarkan Bang Dalbo. Sebentar saya bawa. menyembah Allah Tritunggal. Aku kasih tahu sama kau ya. Dari mana sejak kapan nenek moyang matamu? Kejadian 1 pasal 26 itu gimana itu, Bang? Kejadian 1 ayat 26 itu gimana? Tidak ada hak resten dalam perjanjian lama, tidak ada. Kok nggak ada hak? Loh, kenapa? Kami mengaku Tidak ada hak Tuhan mereka di kita, situ. Itu Tidak ada. wahyu progresif Allah. Oke, Bang Jangan Dabo kamu bilangan meniadakan. 23:19. Bilangan 23:19. Bagaimana kamu Ya. menjelaskan kejadian 1 Sebentar. Bilangan 23. Bilangan 23:19. Lo Ishak ela fisik jae, Uben, Adam, Ham, Hamar ya, Velo Meyasher, Hidubar, Velo, Yakhimna. Nah, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakah ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menempatinya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Allah bukanlah manusia, ya. Bilangan 23:19. Apa? Terus, Bukan berarti ya. Apa? apalagi yang mau Ya udah, saya- Allah bukan kau manusia. sampaikan? Karena kamu tidak Ini ayat percaya ini kepada sudah wahyu jelas Tuhan penegasannya di perjanjian lama. Kamu Allah hanya bukan manusia meninggalkan. sehingga ia berdusta. Silakan. Sebenarnya Bang, kan sudah Anda jabarkan juga. Jordan sudah menjabarkan juga. Bang Al menjabarkan juga bahwa antara Yudaism dengan Islam itu esensi tentang Tuhan itu sama. Nah sekarang kan supaya nyambung ini Bang, kita tidak terpaku satu tema. Nah sekarang kita buktikan lagi apakah sama sesembahan para nabi-nabi terdahulu supaya Kalau Islam dialognya nggak usah berjalan. ikut-ikutan. Islam itu hadir di abad belakangan, jadi nggak usah jangan nangis, jangan curhat di sini kalau tidak memahami konsep. kamu lu mau Ya, mau jangan. kritik. Sekarang kenapa Anda takut menjabarkan Tuhan-Tuhan yang disembah, ya, para nabi terdahulu? Apakah sama sesembahan Anda? Itu loh. Sama nggak ada. Ya, kalau Kamu sama yang silakan. kamu Ya. ngerti ya. Yang harusnya tadi saya Ya. bertanya itu. Lo is el fiksail Ben Adam. Tuhan lah bukan manusia. Allah tidak seperti manusia. Allah tidak seperti manusia. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Ya manusia berarti bukan, gagal. Dia Allah bukan. Yesus bukan Allah, Yesus manusia. Loh, jangan dibantah. Kamu itu bidat. Lois, mengangkat kealahan Yesus. Ben Adam. Kamu itu bidat ebionisme namanya, tahu? Yang Bantah pakai dalil, kealahan jangan Yesus. asal modal congor. Bantah pakai dalil. Pakai bahasa Yunani kamu bisa. Memang kamu itu bidat, kamu nggak percaya. Boleh nyerang pribadi, Vivi nggak boleh. Vivi nyata. Justru saya jelas sama kamu ya. Moses, Abraham, Shalom tidak pernah mengajarkan menyembah kepada anak manusia. Menyembah berhala ketika anak manusia itu mati, dibuatkan patung menyembah berhala. Dunia pagan kau kembali kepada percaya balisme, kepada Dewi di matahari, kau kembali ke masa pagang. Jadi Kata Pak Kristen, kita di jadi situ, Pak Kristen ini membidatkan Benda, orang benar. Yudaisme, sedangkan kitab orang Yudaisme ditempelkan di Bible. Nah, jadi bisa dikatakan tidak tahu diri, ya. Kata ekad di situ itulah menunjukkan 3 di dalam kesatuannya. Di mana? Matamu ya, monyet, kamu dengar. Ehad Esa itu tidak ada tersusun dari yang lain. Satu-satunya Tuhan yang tidak bisa dilihat. Kata Yahweh yang adalah Allah Apa sih orang kamu? Israel. Saya tidak kenal itu. Terus bahas-bahas ini. Kamu lo dikasih tahu nggak mau.
Ya udah. Kamu kalau kau mengajarkan saya tentang ketuhanan, kamu salah. Sedangkan kamu saja belajar dari perjanjian lama untuk membangunkan perjanjian baru. Itu untuk menekankan kami tidak meniadakan sebagaimana apa yang berdasarkan kitab orang Yahudi, yaitu Oke, Taurat izin itu sedikit sendiri. saya nanggapi. Kami Biar tidak mau meniadakan itu, kami percaya itu kitab, Alkitab. Loh, kok kamu melarang pula, nggak ada hak kami? Oke, sedikit Devi, saya tanggapi dulu ya. Yang pertama ya, di perjanjian lama atau di Torah itu, yang paling banyak itu kata Adonai. Adonai itu dia adalah Kamu loh, jangan banyak cerita kamu, Bang. Kamu nggak tahu ya, itu apa-apa kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, Kamu itu pula adalah ini. plural majestic, artinya penghormatan. Oke, bentar. Jadi saya menunjukkan bahwa di dalam Torah itu konsepnya ehad itu bukan bermakna kesatuan, tapi memang dia satu, ya. Ya, oke, itu satu. Yang kedua, kamu katakan satu hakikat, Allah, Bapa dan Roh Kudus. Kalau satu hakikat itu tidak menunjukkan ketuhanan itu satu. Saya kasih contoh begini. Saya, Bang Dalbo sama Jordan ini satu hakikat. Apa hakikatnya? Manusia. Lalu apakah kami satu? Kan tidak. Semua punya kehidupan sendiri, punya kehendak sendiri, punya kuasa sendiri. Dan ini ada dijelaskan di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan punya kehidupan sendiri, anak punya kehidupan sendiri, ya. Masing-masing punya kehidupan sendiri. Artinya dia bukan satu. Sementara kamu menolak dikatakan satu Tuhan. Apa tiga Tuhan. Ya, tetap ngotot ingin dikatakan satu Tuhan. Padahal sudah jelaskan bahwa satu hakikat itu kalau ada tiga pribadi jatuhnya adalah tiga Tuhan. Ya, kalau kamu mau mengatakan bahwa itu adalah satu Tuhan, ya itu seperti naga kepala tiga itu baru bisa. Tapi kamu tentu tidak akan terima itu kan? Ya, kamu lebih terima tadi dikatakan satu hakikat. Padahal satu hakikat tidak menunjukkan satu pribadi. Tiga pribadi yang jelas. Tiga pribadi. Satu hakikat sama-sama nih, sama-sama manusia. Tapi ada tiga orang faktanya. Punya tiga kuasa. Punya tiga keinginan, kehendak. Itu artinya konsepnya banyak Tuhan. Dan ini bukan konsep Torah. Bukan konsep Al-Quran maupun Zabur. Ini di luar daripada agama Abrahamik sebenarnya. Kamu aja nggak paham. Oke, lanjut, Host. Kamu yang ikut-ikutan sebagai orang agama Abrahamik, kamu itu nggak kami akui sebagai Izin dulu, izin sedikit. Begini Bang, kita langsung ke poinnya aja. Kita ambil dalil bilangan 23 ini. Ini kan kita berdasarkan dalil, bukan atas berdasarkan congor. Karena kalau congor nanti di get out. Menurut Anda, bilangan ini Allah itu manusia atau bukan? Itu aja. Di dalam perjanjian lama. Mulai lagi muter. Loh, ini bilangan perjanjian lama, Mas. Tolong. Jangan. Boleh kamu kasih bantah dengan bilangan 23 tadi Allah bukan manusia? Ya. Silakan. Ini aja simpel pertanyaan saya, Pak. Di bilangan 23:19 Allah di sini Allah manusia atau bukan manusia? Itu aja. Silakan. Allah di sini di dalam perjanjian lama belum menyatakan dirinya sebagai manusia. Astagfirullah. Ini di sini Allah manusia atau Allah bukan manusia? Sekali lagi, Silakan. saudara, kitab kami itu ada dua, kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Iya, berarti seolah-olah kitab saudara itu itu bertabrakan. Saya Perjanjian percaya. lama Allah bukan manusia, kitabmu yang baru Allah manusia. Itu Di dalam perjanjian baru banyak sekali menunjukkan satu Allah. Loh, jangan. Nah, yang satu itu siapa? Yang satu itu siapa? Makanya kami Makanya. saya dulu debat itu berdasarkan kekristenan, Alkitab perjanjian lama dan baru. Iya. Baru saya ikut di tempat ini. Oke, yang satu itu siapa? Tapi kalau tidak, saya keluar dari sini. Sekali Baik. lagi, kalau bukan berdasarkan Alkitab. Oke, ini berdasarkan Alkitab. Ini berdasarkan Alkitab. Bapak bilang yang kami itu satu, ehad juga. Nah, saya tanya, siapa yang ehad itu? Makanya biar dijelaskan siapa Yordan ini loh. Loh, kok Yordan? Kamu yang saya tanya itu loh. Yang satu itu siapa? Mas, Pak. Ya. Yang satu itu siapa? Silahkan. Yahweh. Dia ini mau kabur jadi cari alasan. Yahweh. Terus Yesus? Firman. Di dalam diri Yahweh itu. Oh, firman. Bukan Tuhan. Apa? Bukan Tuhan. Loh, tentu dia Tuhan di dalam. Jadi sudah dua ya.
Tadi Di Yahweh. Allah itu ada firman. Nah, tadi Yahweh Tuhan, betul? Terus Yahweh Kamu Nah, tahu tuh arti firman? Firman itu sabda. udah dua Tuhannya nih, udah dua nih. firman itu perkataan Allah, sabda Allah. Terus Ah, yang menjadi Oke, pelanggaran di situ apa? Nah, terus pertanyaan firman itu saya, Tuhan bukan? Hah? firman itu Tuhan kau bukan? anggap Yesus. Di mana-mana firman itu kau anggap Yesus. Ketika Yesus berfirman berarti Yesus beryesus Yesus. Ketika Allah berfirman, Allah beryesus. Begitu. Makanya saudara, Makanya kamu harus pahami sabda, perintah, makanya perkataan saudara, itu dijadikanlah Yesus. perhatikan firman yang menjadi manusia itu siapa? Firman Allah yang diutus Allah itu siapa? Gitu loh. Bukan berarti apa yang dikatakan Allah semua itu adalah firman. Itu picik banget saudara, pemikiran saudara. Allah nggak sebodoh itu. Siapa yang bilang Allah bodoh? Kalian yang Tahu sama kamu. kalian akalnya itu yang sampai kalah itu yang bodoh. Bukan kami. Dari mana Masa mana kamu sejarahnya masa kamu Moses, membatasi Salomo, Allah? Abraham menyembah kepada manusia? Di mana sejarahnya? Allah belum menyatakan dirinya di dalam perjanjian lama sebagai manusia. Sudah. Kutanya sama kamu, Allah dari bahasa apa? Kau ambil Allah. Allah yang ada di dalam perjanjian lama tentu Allah diambil dari kata bahasa apa? Yunani Allah, orang kah? Israel adalah Yahweh. Arab kah? Atau Yunani? Yod Hevabe. Sok tahu. Kok sok tahu? Elohim. Dalam bahasa Arabnya Allah. Hancur. Ella Elohim Allah. Nggak El, ada di situ Tuhan. perbedaan. Ku kasih tahu sama kamu ya. Sok tahu bahasa Ibrani nih orang ngajarin saya. Apa perbedaan? Ella Allah Allah apa perbedaannya? Beda. Tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Tidak boleh. Satu kata pun yang kau hilangkan, satu kata pun yang kau salah, salah semua. Salah. Di dalam kekristenan, hukum Taurat itu sudah digenapi oleh di dalam Yesus. Kok kamu Digenapi bukan berarti dihilangkan, diputuskan. Bukan, salah. Itu Paulusmu yang mengajar. Yesus berkata, hukum Taurat tidak akan dihilangkan sampai kiamat. Kok kamu pula Sudah datang-datang dan putuskan. yang meniadakan itu? Kamu ikut Paulus atau Yesus? Datang ke Kutanya. dalam dunia ini menjadi pembeda semuanya. Kamu ikut Paulus atau Yesus? Kutanya. Lebih banyak kalian mengikuti Paulus. Kulihat-lihat. Hukum-hukum Yesus kalian bantah semua dengan Pengajaran hukumnya Paulus. Yesus dan pengajaran dari Rasul Paulus itu tidak ada perbedaan. Bayangkan si orang rasul dia membantah perkataan Tuhannya. Tuhannya siapa? Yesus. Si orang rasul membantah perkataan Tuhannya. Bayangkan. Yang di mana Banyak dia membantah. Mas? Bisa Kenapa? dijelaskan di mana terdapat itu, Mas? Oke, jadi kamu harus mendengar ya. Kalau saya berbicara kamu mendengar ya. Dia membantah di mana ya? Loh. Kamu Saya ini pakai jadi dalil. orang Saya pakai dalil dalam didaktor kitabmu kamu ini. Bukan Kamu jadi asal-asal. orang didaktor. Lah, saya membuktikan pakai dalil bukan asal congor, Bos. Oh, ya udah, saya juga membuktikannya dengan dalil, argumentasi, pernyataan. Apa dalilmu? Loh, berapa kali saya sampaikan dengan kamu? Allah itu adalah manusia. Bilangan 23. Jangan dipaksakan saya harus ikut kamu dan kamu juga enggak saya paksakan harus ikut saya. Perjanjian lama duluan kah perjanjian baru? Kutanya. Perjanjian lama lah tentunya di Ya, berarti benar. Perjanjian baru mengatakan Allah adalah manusia. Sedangkan perjanjian Allah bukan manusia. Kami kekristenan tidak seperti apa yang ada di dalam pikiran kau. Tentu dengar, apa yang ada di dalam pikiran kau bukan seperti itu kekristenan. Dengar. Kekristenan yang ada di dalam pikiran kamu itu bukan kekristenan. Yang kalian bawakan itu ya, yang kalian bawakan itu Bible, bukan Injil. Yang siapa membawakan Bible? Apa? Yesus Kristen, sedangkan yang membawa Injil, Yeshua Nazaret. Saya bisa membuktikan itu. Apa? Bible bukan Injil. Bible bukan Injil. Injil bahasa apa? Kau tanya. Injil artinya dari bahasa apa dipakai? Injil dalam bahasa Yunani Evangelion. Injil dalam bahasa apa? Ditulis INJIL. Injil. Injil dalam bahasa
Yunani artinya adalah evangelion. Apa arti evangelion? Salah, Injil itu dari bahasa Arab. Apa bahasa Arab? Allah, tunjukkanlah orang Islam. Tunjukkan sama dia. Injil. Jadi Evangelius itu punya kitab kalian. Injil itu dari bahasa Arab. Enak Jadi kali punya kamu kau bahasa ini bukan Arab, Injil, bahasa Arab tapi aja itu Evangelion. baru datang belakangan. Kok kamu pula yang Nah, sekarang Makanya Injil itu bahasa dari apa? Dari mana Injil Mas, itu? Arab itu Hei, kapan hei, hei. datang, Mas? Enggak, Nggak usah bukan ikut-ikutan kapan, orang bukan Islam. kapan-kapan. Bukan kapan-kapan. Di sini. Injil itu dari bahasa Nggak usah apa? Injil. ikut-ikutan. Injil Orang itu Islam bahasa nggak usah apa? ikut-ikutan di sini. Kau ini ngaku-ngaku punya orang semua, Tuhannya orang kau ambil. Tuhannya tidak orang, tahu nama bahasa, Tuhannya tidak orang kau pintar ini ambil. orang. Tuhanmu itu Theos. Kau ini ngadi-ngadi aja. Udah istilahnya Mas, orang diambil, diakui lagi. Sekarang saya tanya, Injil. apa salahnya dengan kata Theos? Ayo coba. Nah, Injil itu dari bahasa apa? Jangan kemana-mana dulu. Injil Ngadu. itu dari kata Yunani, evangelion. Injil kabar dari baik. kata Yunani. Injil aku tanya itu INJIL. Injil itu berasal dari kata Yunani yang artinya evangelion. Makanya aku bilang kan, yang dibawakan Injil ini adalah Yeshua atau Yesus Nazaret, bukan Yesus Kristen. Karena Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Tidak pernah. Tunjukkan satu dalil Yesus mengenal Kristen. Yesus lebih mengenal Nazaret karena kota Yesus aslinya mengenal adalah Kristen. Nazaret. Ketika dia dicari di tentara Romawi, kami mencari Yosua dari Nazaret, bukan Yosua Kristen. Kamu ini loh, memang nggak ada pemikiran. Kristen itu pun kamu nggak tahu apa, tapi kamu sampaikan di mana Yesus. Kamu tahu nggak arti Kristen? Saya tidak tahu arti Kristen karena Yesus tidak pernah mengajarkan arti Kristen. Pengikut Ya udah, Paulus. apa yang kamu pikirkan itu yang kami pikirkan. Yesus saja mengikuti hukum Musa. Di mana? Ketika saya tanya, ketika 12 murid itu mereka bersembahyang di mana? Sinagoge. Bersembahyang kepada siapa? Allah, Elohim, Adonai Elohim. Emang Yesus itu orang apa? Kutanya sama kamu, ketika mereka 12 murid, mereka bersembahyang di mana? Emang Di gereja. Yesus itu orang apa? Tunggu. Orang Yahudi. Oke, kutanya sama Terus, kamu. Apa bedanya? Oke, artinya dia apa? Loh, oke apa? Dengan 12 murid Loh. itu, dengan 12 murid itu mereka bersembahyang di mana? Emang Di Yesus gereja. orang apa? Makanya dia Makanya aku tanya sama kamu. Oke, dia orang Yahudi ya, dia orang Yahudi. udah tambah gak usah 12 dibantah muridnya. lagi. Udah kamu telan sendiri ludamu, gak usah dibantah. Oke. Gereja ini muncul tidak di zamannya Yesus? Kutanya. Jawab dulu. Gereja ini muncul tidak di zaman Yesus? Sinagoge Itu gereja. itu yang namanya tempat sembayang. Tempat sembahyang orang siapa? Orang Yahudi. Kalian Yahudi bukan? Kami Kristen. Kamu Yahudi bukan? Yesus di mana beribadah? Yesus orang Yahudi, dia mengajarkan satu Tuhan yang esa. Yesus menyembah kepada Tuhannya, kalian menyembah kepadanya. Bagaimana pula Yesus menyembah satu Tuhan? Ya memang satu Tuhan. Emang yang bilang Kalau Yesus tiga tidak Tuhan? menyembah kepada satu Tuhan, dia tidak mengikuti Musa, bro. Apa? Ajarannya Moses. Yesus itu menyembah satu Tuhan. Siapa Nah. yang bilang Yesus itu tidak menyembah satu Tuhan? Menyembah kepada dirinya sendiri. Kamu loh, kamu ini gimana? Cacat logika. Nah, siapa Tuhan yang disembah Yesus? Jawab. Allah Tritunggal satu hakikat. Allah Tritunggal. Tuhan itu satu di dalam kesatuannya. Apa yang satu itu ya hakikatnya. Kutanya sama kamu, tunjukkan satu dalil. Orang yang mengikut dengan Yesus, yang paling dekat dengan Yesus, yang kemana-mana selalu mengikut Yesus dalam penginjilan, dikatakan murid-murid Yesus ya. Tunjukkan satu dalil, satu bukti saja bahwa mereka menyembah kepada Yesus dan mengangkat dia sebagai Tuhan Allah. Tunjukkan satu dalil. Padahal ya, ternyata di dalam murid-muridnya Yesus ini tidak pernah mengajarkan penginjilan kepada, di luar itu mengajarkan menyembah kepada Yesus. Ternyata mereka mengatakan, marilah ikut kepada Yesus Tuhan kami,
supaya mengenal Allah Tuhannya Yesus kami. Tapi mereka tidak pernah menyembah kepada Yesus. Bahkan mereka melihat Yesus secara langsung membuat mukjizat, membangkitkan orang mati, membuat buruh, tapi mereka tidak pernah menyembah kepada manusia. Bagaimana bisa Anda yang paling jauh ini menyembah Dia? Tahu dari mana Anda? Silakan. Mas, banyak sekali Langsung jawab pakai data. Kan orang paling dekat murid-murid Yesus tidak pernah menyembah kepada Dia. banyak sekali perkataan murid-murid Yesus yang mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Apalagi yang mau kamu sampaikan? Menyembah kepada Dia. Dia enggak. Yohanes pernah menyembah kepada Dia. Dia marah disembah. Ya berarti dia bukan Tuhan. Kalau kalian menyembah kepadanya berarti dia marah juga pada kalian. Muridnya yang paling dekat saja dia marah, apalagi kalian yang paling jauh ini. Di mana Yesus marah disembah? Oke, saya pakai dalil. Saya tunjukkan di mana Yesus marah. Ya. Ketika kalian memanggil Dia Tuhan. Saya pakai dalil, saya tidak modal congor. Oke. Sampaikan Oke. kepada saya. Tapi kamu tidak boleh ngeles lagi ya kalau saya sudah tunjukkan dalilnya ya. Jangan apa yang saudara pikirkan itu yang kami pikirkan. Ini dalam Bibelmu monyet. Saya tidak pikirkan Makanya sendiri benar dalam juga Bibelmu sampean tertulis. Saya nggak mau ikutin kamu juga monyet. Gitu loh. Monyet. Oke, kita buktikan ya. Boleh host besarkan, minta bantu. Sudah satu. Ini. Sabar, itu muncul pula siksa neraka ini. Ini saya buktikan ini. Kamu tidak boleh ngeles. Bahwa Yesus melarang memanggilnya Tuhan. Tunjukkan mukamu, monyet. Sebentar. Mana mukamu tadi monyet? Oke. Oke, Bang, boleh besarkan, Bang. Bang Dalbo izin. Moderator, boleh izin dibesarkan? Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan ya. Janganlah kalian memanggilku Tuhan, Tuhan. Kamu tahu nggak di dalam konteks itu tentang pengajaran-pengajaran sesat? Bantah lagi. Bantah lagi kan ini kan? Itu terkait konteks itu ada orang-orang yang menyampaikan tentang Apa? Yesus sebagaimana sedemikian rupa. Yesus itu digambarkan juga oleh pengajaran sesat itu. Makanya saudara-saudaraku, Yesus berkata, bukan mereka itulah. Bukan mereka itu apa? Bukan pengajar-pengajaran sesat itulah, pengajar-pengajar sesat itu. Kamu ini buta huruf atau tidak tahu membaca? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Janganlah kalian memanggil aku Tuhan, Tuhan. Kamu buka teks originalnya bahasa Yunani, silakan. Matius 7:21 teks original bahasa Yunani, kamu pasti menemukan di situ, silakan. Saya ini menyampaikan kepada kamu konteksnya. Kamu menyampaikan tanpa dalil, bro. Saya menyampaikan pakai dalil. Kok tanpa dalil? Alkitab itu ditulis ada konteksnya. Bukan kamu. Konteksnya apa? Bahasa Yunani kan? Silakan pakai bahasa Yunani. Dengar. Konteks itu bukan hanya sekedar secara literal ataupun secara tata bahasa, secara tradisi. Itu harus kita perhatikan budaya apa yang terjadi pada saat itu, kita harus perhatikan. Jangan kamu comot-comot sama aja kamu kayak orang apa ini? Orang yang di luar dari OS ini. OI. Modal congor ini. Begini, Bang Kristen. Kalau Anda mau tahu pendiri Kristen itu orang-orang yang menolak Yesus. Itu pendiri Kristen. Dalilnya di mana? Silakan Anda buka di Matius 23, baca mulai dari 1 sampai 39. Anda temukan di situ. Pendiri Kristen itu penolak Yesus. Itu pendiri Kristen. Ya? Makanya mereka ini antikristus. Mereka antikristus menolak
Ya, Ya sudah, betul, itu betul. Antikristus mereka. Sudah dikatakan, ya, Yeshua dari Nazaret bukan Yeshua Kristen. Memang ada di saat Yesus ada itu gereja dibangun, nama Kristen dibangun, tidak ada. Paulus membuat itu ketika Yesus tidak ada. Lancang sekali. Kalau ada coba, berani kalau dia ada. Pembohong mengatakan bertobat, mengaku bertobat sendiri, ya, mengaku bertobat sendiri, mengangkat dirinya sebagai rasul sendiri. Dibenarkan di mana? Dibenarkan di kitab propaganda pengarang si Lukas, di kisah para rasul. Kamu tunjukkan satu dalil pun di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pernyataan tentang Paulus. Murid-murid Yesus tidak pernah bercerita tentang Paulus. Lukas, kitab propaganda pengarang si Lukas, di kisah para rasul. Kamu harus tahu, pahami sejarahnya. Karena Paulus itu dari Tarsus atau Turki, bapaknya orang Yahudi, ibunya orang Yunani. Makanya kepercayaannya itu diambil dari dua kepercayaan. Sehingga Paulus ini seorang yang sangat nakal, yang membantah ajaran bapaknya, ajaran bangsanya. Itu apa? Yahudi. Karena dia apa? Dia adalah seorang kaki tangan dari penjajah Romawi dan Yunani di atas bangsa Palestina. Saya bisa bantu. Kabur penyesat. Tidak punya dalil. Begini Bang Jordan. Jadi Iya. mereka itu mendiskriminasi orang-orang Yahudi. Sementara kitab mereka dia pakai. Kan otak sengklek. Gitu loh. Malah dia yang lebih pintar daripada yang punya kitab. Nah kan gitu. Kan aneh-aneh. Contoh evangelis tadi, ya kan? Evangelis itu kan original teks mereka. Pakai aja itu, nggak usah Injil. Karena Injil itu kan bahasa Al-Quran. Mereka taunya Injil setelah ada Al-Quran. Kan gitu. Benar nggak Bang Joran? Iya. Iya, sudah dikatakan di PL. Tuhan itu bukan manusia. Nah diganti lagi di tip X bukannya. Ah kan aneh-aneh nih Kristen. Bapak. Iya siap. Itu pemulia, itu Kristen itu. Saya lagi makan nih. Di moderatorin dulu. Ya, jangan ke bawah arus ya. Ini tetap konsepnya Allah bukan manusia. Betul. Selamatkan siang Pak Pemulia. Ya, selamat siang. Iya, silakan Pak. Ada yang mau ditanggapi? Allah bukan manusia. Silakan. Ya, saya setuju Allah itu bukan manusia. Cuman kalau Allah turun sebagai manusia, menurut Anda mungkin enggak? Allah bukan manusia. Saya tanya, Kalau Allah itu manusia atau bukan? Sudah manusia. Allah itu bukan manusia. Tapi maksud saya begini, Allah itu maha kuasa. Kita setuju atau enggak? Maha kuasa, betul. Ya, setuju kan? Jadi kalau menurut pengertian maha kuasa, dia menjadi apapun bisa kan? Baik, bisa enggak dia Tidak menjadi bisa. tidak maha kuasa? Bisa tidak dia menjadi tidak maha kuasa? Silakan. Menjadi tidak maha kuasa nggak mungkin. Nah, Tapi berarti ada yang tidak mungkin. Selesai. Apa lagi? Ya, ada yang tidak mungkin. Berarti menjadi tidak maha kuasa itu bukan sebuah kemungkinan. Itu menjadi tidak berdaya kan. Artinya Allah kan nggak mungkin nggak berdaya. Nah, setelah dia menjadi manusia, apakah dia berdaya? Silakan. Dibatasi. Justru dia menjadi manusia, dia dibatasi. Kamu batasi Tuhan. Kamu batasi Tidak. Tuhan. Tidak. Tidak, Kenapa? tidak dibatasi Kamu Tuhan. mengatakan Allah menjadi manusia. Kamu sudah batasi dia dalam kemanusiaannya. Kamu sudah batasi dia dalam kemanusiaannya. Itulah bedanya. Tidak perlu susah payah. Tidak perlu susah payah. Allah menjadi manusia. Repot sekali Tuhanmu itu. Tuhan Yesusmu repot sekali. Ya. Kalau dia Tuhan ya, Tuhan Allah punya banyak utusan. Cukup dia berkata, maka jadilah akan jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Cukup dia berkata, tidak perlu. Dia punya utusan banyak kok. Ribuan malaikat ada kok. Buat apa? Ya, saya jelaskan sedikit bisa nggak? Saya Silakan. bicara sedikit dulu. Gini. Maksudnya gini. Di dalam konteks kekristenan sebenarnya Allah dan manusia itu dipisahkan oleh dosa yang begitu besar, ya kan? Jadi sebaik apapun manusia, dianggap Allah dia tidak layak lagi masuk dalam kerajaan Allah.
karena begitu besarnya dosa manusia. Jalan satu-satunya yang bisa mengampuni dosa manusia hanya oleh anugerah Allah. Seperti itulah dalam kekristenan. Dan anugerah itu seperti apa? Itulah pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi sebenarnya dalam konsep Kristenan, Allah Bapa itu turun menjadi manusia dan dia disalibkan, itulah untuk penebusan dosa manusia. Jadi setiap yang percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah Allah dan darahnya itu mengucur untuk menebus dosa manusia, itulah orang-orang yang layak ke dalam kerajaan surga. Seperti itulah konteksnya kekristenan. Yang saya Beginilah kesesatan yang mereka miliki, yang dimana dijanji-janjikan oleh bapak-bapak pendeta terlebih dahulu, bagian-bagian barat dijanjikan, kamu ikut kami, kamu ikut Kristen, kamu dosa kamu ditembus. Ya iyalah, orang pada mau. Tapi apakah aku bilang begini, kamu ikuti Yesus atau Paulus sebenarnya? Saya udah pasti ikut Yesus. Di mana kamu ikuti Yesus? Ya, dari setiap hal yang Yesus menyuruh menyembah kepada siapa? Bapa Allah. Kalian menyembah kepada Dia. Yesus melarang. Silakan. Matius 7:21. Yesus melarang memanggilnya Tuhan. Murid-muridnya saja dia melarang memanggilnya Tuhan. Kalian yang dari jauh ini memanggilnya Tuhan, apakah tidak marah Dia? Coba tunjukkan ayatnya. Di mana ada? Matius 7:21. Janganlah kalian memanggilku Tuhan, Tuhan. Silakan. Sebentar ya, kebetulan saya di rumah, bisa saya tengok sebentar Alkitabnya. Silakan. Matius berapa tadi, Bang? Matius 21, Matius 7:21. Matius 7:21 ya. Iya. Bentar, saya lihat. Matius 7 ayat 21. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan-setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, ya, di situ dulu ya. Sekarang saya tanya, yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Manusia. Ya. Manusia itu siapa? Manusia yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Itu pertanyaannya. Itulah manusia yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Manusia itu Kristen bukan? Kalau menurut pengertian di sini, dia dibilangnya Kristen, ya kan? Maka pada saat itu aku akan berterus terang kepada orang Kristen. Enyahlah daripadaku orang Kristen, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah dari hadapanku. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Apalagi? Ini ya, ini konteksnya tadi. Bukankah kami ini konteksnya. Tuhan, setiap yang memanggilku Tuhan tidak akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak. Tidak akan masuk? Bagaimana sih kamu ini? Setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi artinya begini. Jadi bukan setiap orang Kristen yang setiap mengakukan Yesus adalah Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Artinya apa? Adalah pengajaran-pengajaran Yesus kan. Misalnya kasihilah musuhmu, berbuat kasihlah. Seperti itulah. Jadi bukan setiap orang yang Tuhan katanya kepada Yesus, dia pasti akan masuk kerajaan surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa itu satu pribadi dengan Yesus. Artinya setiap pengajaran yang Yesus lakukan, itu harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Agar dia layak masuk ke dalam kerajaan surga. Begitu saya kira-kira, Mas. Itulah kira-kira. Kalau tanggapan saya seperti itu. Bukannya Yesus melarang memanggil dia Tuhan, tetapi setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan bukan harus masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa di surga, artinya melakukan kebaikan-kebaikan yang Bapak itu siapa? Bapak itu siapa?
itu sama dengan Yesus, cuman Aduh. Allah. jadi Sama dalam arti apa? Bukan Dalam setiap dari- orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. iya betul. Melainkan dia, ini dia siapa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Yang di sorga, ya kan? Bapakku yang di surga. Di sini bercerita dua esensi yang berbeda, bukan satu pribadi. Di sini ada dua pribadi. Betul, betul. Karena kan Yesus sendiri sudah dinubuatkan dari perjanjian lama kan, dari kitab Yesaya. Ada yang punya nih. Nah, silakan Pak Jordan. Perjanjian lama. Tidak ada dalam perjanjian lama dibuat tentang Yesus, anak manusia. Tidak ada. Di kitab Kalau Yesaya kamu mau itu mengajarkan apa? saya, lebih baik begini. Kalau kamu mau mengajarkan saya dalam perjanjian lama, ajari saya dalam teks original bahasa Ibrani, jangan bahasa Indonesia. Itu terjemahan. Bedakan Taurat dan terjemahan. Bedakan kitab tanah dan terjemahan, bedakan. Jangan samakan, beda. Kalau dalam bahasa Ibrani saya nggak bisa. Saya nggak bisa bahasa Ya Ibrani. iyalah, karena kalian membaca terjemahan. Oke, stop mengajarkan saya dalam perjanjian lama. Mungkin dia Silakan, host. mau bawa ke ini, siapa Permulia? Menurut Anda itu nubuatan itu hal yang sudah terjadi atau belum terjadi? Silakan. Belum? Kenapa? Nubuatan itu ya belum terjadi. Nah, coba Bapak baca ini. Ini saya dua yang mungkin Bapak maksud ini. Silakan dibaca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya. Dan nama disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Yesus. Nah, saya tanya, ini telah lahir, sudah lahir atau belum? Kalau secara bahasanya satu ayat Anda baca ya memang Melenceng lagi, kan? Coba baca. Melenceng lagi. Dengar ya. Sudah. Yesus itu lahir kurang lebih 700 tahun dari ayat ini. Iya, Bagaimana betul. bisa kau mengatakan itu Yesus? 700 tahun, bro. 700 tahun. Iya, betul. Ya betul apa? Ya Oke, memang saya tanyakan lagi ya. Saya tanyakan sama kamu lagi. Syekmo, ya. Hamisra alias Syekmo. Apakah Yesus memerintahkan pemerintahan di atas bahunya? yang dimaksud pemerintahan itu ya kerajaan Allah. Kerajaan gaib. Gila matamu monyet. Itulah makanya Itu orang yang sudah lahir, yang telah lahir. Mengerti bahasa tidak? Yang telah lahir. Yesus itu lahir apa? 700 tahun kemudian. 700 tahun. Ini yang telah lahir, yang memerintahkan pemerintahan di atas bahunya. Yesus pernah tidak? Selama hidupnya? Tidak. Jangan bantah. Tengok di situ. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Begini. Di sini sudah jelas, jangan dibantah. Sebab seorang anak telah lahir, artinya itu sudah lahir, Pak. Kecuali di sini dikatakan sebab seorang anak akan itu artinya masa depan. Kalau telah lahir berarti itu sudah lahir. Coba baca Sementara ayat ayat sebelumnya. ini 700 tahun turunnya baru lahir Yesus. Jadi Saya bacakan dalam teks original ya. Bahwa ini, Pak, aduh. Yulat, dia telah lahir. Ya, Yulat, dia telah lahir. Hamisra, pemerintahan. Hikmo, bahunya. Yesus pernah Yesus pernah memerintahkan pemerintahan selama hidupnya. Ini yang telah lahir. Sedangkan Yesus lahir di 700 tahun kemudian. Yesus lahir di 700 tahun kemudian. Silakan. Izin saya nambahin boleh? Saya nambahin dikit Boleh. ya. Silakan. Saya tambahin sedikit ya untuk si kawan kita ini dari Oten ya.
dalam konteks bahasa Ibrani atau bahasa Ibru, bahasa Taurat itu Hamasiah itu bukan bermakna Tuhan, itu bermakna pemimpin dalam konteks politik atau kepemimpinan gitu. Jadi bukan dimaknai sebagai Tuhan. Nah, sehingga dalam konteks ini tidak ada nubuat tentang Yesus itu sebagai Tuhan di dalam Torah ataupun Perjanjian Lama, ya. Itu yang harus dipahami. Bahkan dalam bahasa Yunani juga begitu. Itu bermakna Kristus itu dia bukan bermakna Tuhan, ya. Itu bermakna tadi kembali ke mana asalnya di dalam Torah itu, bahwa itu adalah kepemimpinan, ya, kepemimpinan dalam konteks kemasyarakatan gitu, keumatan seperti itu. Jadi harus memberikan data atau dalil yang lebih relevan gitu Pak. Kalau memang mau mengklaim ada nubuah Yesus di Perjanjian Lama atau dalam Torah, itu pertama. Yang kedua, itu kalimatnya adalah past tense. Artinya yulad itu sudah lahir. Dan dari awal tadi saya sudah jelaskan waktu bertanya dengan si V tadi, saya sudah jelaskan nama dia bahwa dalam bahasa Arab pun itu ada dua konsep. Maulid kelahiran dalam konteks biologis maupun dalam konteks metafora, ibnu. Itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa ayat ini tidak menjelaskan tentang ketuhanan dan nubuat yang akan terjadi, tetapi telah terjadi, dan konteksnya bukan dalam konteks ketuhanan, tapi dalam konteks kepemimpinan di masyarakat. Oke, lanjut. Makanya saya bilang kalau ajari saya Perjanjian Lama jangan pakai terjemahan, pakai bahasa Yunani. Jadi saya bertanya balik ya kan. Jadi yang maksudnya di dalam ayat itu siapakah? Orang Islam bahkan tahu. Saya malu dengan mereka. Mereka tidak memakai tapi mereka tahu. Kalian yang memakai, kalian tidak tahu itu siapa. Kalian menganggap itu. Ya, ditanya aja Pak Pendeta, ditanya aja sama pendetanya siapa ini. Ya, saya Pasti sudah tahu bertanya sendiri kan. berkali-kali. Ya itu memang ya Yesus gitu. Iya, ini telah lahir Pak, telah lahir. Yesus lahir 700 Ya tahun Allah, kemudian, bro. Bapak. 700 tahun lama banget. Kalau telah lahir bukan nubuatan. Kalau akan lahir itu baru nubuatan, Bapakku. Begitu Sebentar, membaca. Bagaimana sih bahasa Indonesianya Pak ini? Sebentar saya lihat dulu ayatnya. Ya, silakan. Sebenarnya nggak usah di jauh-jauh lah. Ini aja telah lahir. Artinya kan sudah lahir. Gimana sih? Mana yang tadi, Pak? Pak Palopo. Anda pernah baca ayat 9 dari ayat satunya? Enggak? Atau hanya satu ayat aja Anda baca? Silakan bacakan coba. Bacakan aja, silakan. Tambah hancur lagi kalau Bapak baca itu semua. Bahkan ini orang Islam lebih tahu loh daripada kalian yang memakai. Ya boleh aku tanya sama orang Islam siapa di Yesaya 9:6 ini? Ya, Nabi Yesaya 9:6. Nabi Muhammad itu. Biar apa-apa. Udah, biar aja dicari dulu. Ada pekerjaan rumahnya kan. Jadi supaya dia baca-baca juga itu Bible kan. Jadi teman Kristen ini sebenarnya jarang membaca. Sampai akhir dalam pikiran saya itu Yesus. Nah, di sini poinnya Pak, Bapak baca satu perikop tetap akan lahir. Telah lahir gitu loh. Iya. Jadi, Jangan buat malu ya. Jadi membaca Bible itu Pak, kan pasti ada satu poin yang menjadi poin attack-nya, yaitu di sini Pak. Telah lahir. Ya. Udah di situ Pak, aja. Oke, saya tambahin lah, saya ulangi clue-nya Pak ya. Dengerin baik-baik ya Pak. Yesus itu tidak pernah memimpin secara politik, Pak. Jadi kalau dia dikatakan Hamasiah itu pemimpin secara politik, kemasyarakatan, Yesus nggak pernah. Bahkan dia cuma 3 tahun udah keburu disalib. Dia cuma pemimpin, dia cuma seorang rabai lah paling tinggi. Pemimpin spiritual. Jadi tidak dalam konteks kepemimpinan politik. Sedangkan ayat itu lebih relevan kepada seperti Raja Daud, ya, Salomo. Dan yang cocok dengan itu memang Nabi Muhammad SAW ya, karena memimpin masyarakat secara politik sebagai kepala negara begitu. Lanjut.
konteksnya Alkitab sebenarnya berbicara tentang kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Allah dari mana? Jangan nggak ditambah. Kenapa goib? Di Yesaya 95:6 itu menyebut tentang Yeskia raja. Ya Reski. Kasih clue-nya gitu ya. Pemerintahan di bahunya itu udah jelas yang telah lahir. Yesus kalian lahir 700 tahun kemudian 700 tahun kemudian catat. 700 tahun kemudian ya. Ya, Yeskia itu, bukan Yesus itu. Yesus nggak pimpin politik. Tapi Raja Hizkia nggak pernah disebut Raja Damai, Allah yang perkasa. Mana pernah? Astaga, tahu apa kamu tahu apa? Mau kutunjukkan semua kedamaian yang dia bawa selama peperangan. Pernah baca Mika 5 ayat 2. Pret lari-lari. Bethlehem, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Banyak itu. Cuman itulah kecewanya orang Yahudi. Dia nggak memerintah secara dunia, tetapi itu adalah maksudnya kerajaan Allah, bahwa dia adalah raja dari segala raja maksudnya. Bilangin namanya kepemimpinan politik. Secara dunia ya, sebenarnya kita nggak berbicara agama kan. Nah, kita ini tujuannya semua kan masuk surga itu kan. Begini, izin dulu sahabat-sahabatku ya. Ban Pemulia, begini. Anda membaca tidak judul perikopnya dan bisa tidak menjabarkan sejarah Yesus selama 3 tahun. Di situ dikatakan kelahiran Raja Damai. Apa yang didamaikan? Apakah ketika Yesus memberitakan Injil selama 3 tahun, Yahudi sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa Romawi? Apa yang dia damaikan? Yang didamaikan Yesus itu adalah dosa manusia, Mas. Artinya ini secara duniawi berbicara kerajaan dunia, bukan dosa. Di sini kerajaan kelahiran Raja Damai. Apa yang didamaikan Yesus selama 3 tahun? Yang diperdamaikan Yesus itu antara Allah dan manusia. Jadi memangnya manusia bermusuhan dengan Allah? Saya tanggapi. Apakah manusia bermusuhan dengan Allah? Jadi sejak ada Raja Damai itu bermaksud dia membawa keselamatan, keselamatan, ya, menyelamatkan manusia dari penjajahan, perbudakan, seperti itu. Bukan damai dalam arti dosa. Itu kaitannya sama kemanusiaan, kepemimpinan, itu politik itu. Tahu saya pernah berbicara mengenai politik di dunia. Dia selalu berbicara tentang kerajaan Allah yang akan datang gitu. Jadi kalau kita raja itu ya udah berbeda. Allah bukan berbicara tentang kerajaan di dunia ini, tetapi kerajaan Dia yang akan datang. Begitu. Kehidupan kita setelah kematian, itu yang dibicarakan di Alkitab. Kalau kehidupan di dunia ini berapa lama? 70 tahun udah selesai kan? Makanya jangan banyak halu. Tunggu Bang, tunggu. Kita sepakat dulu supaya kita nggak lompat-lompat Pak. Jadi di Yesaya 95 ini nubuatan atau bukan? Udah itu aja dulu. Ya. Yesaya ini Pak 9 ini kan 95 ini nubuatan atau bukan? Saya baca ini nubuatan. Nah, telah lahir itu nubuatan atau bukan? Telah lahir secara bahasa ya telah lahir, memang sudah kejadiannya, sudah lewat. Nah, gitu. Sudah kejadian itu nubuatan atau bukan? Kejadian, ya belum, ya enggak lah. Enggak. Hah? Enggak, itu bukan nubuatan kalau setelah terjadi baru dia bicara. Ya kan? Setelah terjadi bukan nubuatan, artinya Yesaya 95 ini telah terjadi. Berarti bukan nubuat? Cuman ya konteksnya cara berpikir kita berbeda. Dia telah lahir artinya dibuatlah, dia telah lahir, dicatat dia telah lahir. Bukan jangan mengerahkan Yesus kalian 700 tahun bro, Yesus kalian lahir. Dia tidak pernah memerintahkan pemerintahan, apalagi di atas bangsa. Tidak. Dia kalau pemerintah dunia nggak akan pernah. Oke, berarti kita tanya siapa? Berbicara bukan masalah dunia gitu. Kita kamu ini masalah kerajaan Allah. Menghalu dengan hal-hal gaib kamu ini. Kamu bilang kerajaan Allah di surga yang gaib, Bukan gaib. Kerajaan Allah itu kan memang nyata. Kutanya sama kamu ketika mereka menulis ini,
Mereka tahu Ah. kerajaan Allah yang gaib itu seperti apa, siapa yang lahir. Aku tanya sama kamu. Ini pemerintahan di dunia, ini di dunia. Bukan teks originalnya. Bukan, ini bukan di dunia, ini maksudnya kerajaan Allah memang. Saya tanggapi sedikit ya, saya luruskan ya. Begini. Dia kayaknya ini agak lelet ini Jordan, nggak apa, saya luruskan. Jadi begini bro, itu nubuatan akan lahirnya kepemimpinan buat Raja Israel. Jadi Israel dulu dipimpin oleh Nabi dan sekaligus Raja seperti Salomo, Daud ya. Setelah kalau wafatan Salomo, maka akan ada lagi seperti itu. Jadi kalaupun Anda mau mengklaim itu sebagai Yesus, tapi tetap dalam konteksnya dia sebagai Raja dunia, kepemimpinan di dunia untuk Bani Israel. Oke, ini pun kalau Anda mau terima itu ya. Nah, jadi itu nubuah yang lebih tepat itu adalah dalam kepemimpinan masyarakat secara politik ya. Karena ayat itu tidak berbicara soal spiritual, kepemimpinan di dalam sorga. Dalam sorga itu tidak bicara soal kepemimpinan lagi karena di situ orang sudah bertemu langsung dengan Tuhan. Apa yang lagi mau dipimpin? Orang dipimpin ini di dunia karena nggak mau diatur, makanya ada kata pemimpin. Kalau di sorga bukan pemimpin lagi, nggak bisa lagi nggak perlu lagi dipimpin-pimpin. Orang udah bebas mau hidup seperti apa itu, sudah masuk sorga. Orang dipimpin itu adalah di dunia karena nggak mau diatur, keras kepala dan seterusnya. Jadi nggak masuk logika Anda kalau dikatakan itu kerajaan sorga. Yang nama kerajaan itu adalah kepemimpinan dalam konteks kemasyarakatan, mengatur manusia dengan hukum, peraturan, kebijakan, undang-undang, dan itu semua terrealisasi di dunia bukan di sorga. Sorga nggak butuh lagi itu. Ya betul. Siapapun yang dinubuatkan di situ yang pasti itu adalah raja ya. Yang raja yang memerintah, karena kalau Yesus apa yang diperintahkan dia? Apa yang dipegang dia? Nah, maka di situ sudah pasti ya, bukan Yesus di situ. Bukan Kalau mau tahu lebih eksplisit ayat ini Yesaya 9 nomor 5. Anda buka coba Yesaya 8 1 dan seterusnya. Siapa yang lahir itu? Ayo, Pak Mulia atau Pak Polopo tampilkan aja. Yesaya 8 1 dan seterusnya. Atau sampai 4. Yesaya 8 1 nomor 4. Anda tahu siapa yang dilahirkan di situ? Kita bermain di Yesaya dulu ya, jangan kemana-mana supaya paham. Ya ini berbeda lagi. Kalau yang pasal 8 ini kan anak Nabi sebagai Di sini masih bergelut tentang Yesaya. Itu yang dimaksud. Tapi yang apa tadi ya memang di 8 ada disebutkan kelahiran Raja Damai. Ya disitulah mulai tentang nubuatan tentang Yesus. Anak Nabi sebagai tanda. Ayat itu coba Ya, baca anak Pak Nabi Plopo, sebagai bacakan tanda. coba. Betul. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher, Shalal Has, sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa ibu maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Jelas ini. Itu yang dimaksud Yesaya 9 nomor 5 itu yang dimaksud. Maher. Nah, bukan Yesus nih. Bukan. Terlalu banyak mengklaim kalian ya. Kalian bilang Yesus, Immanuel kalian bilang Yesus, Yesaya kalian bilang Yesus, mana lagi yang kalian dustakan? Sebenarnya kami nggak ada berdusta ya. Tapi kalau kita baca Yesaya 8 ini kelahiran Raja Damai memang itu tentang Yesus gitu. Iya, di mana disebutkan? Tentu ada tertulis juga di Yesaya. Di mana, Bang? Tunjukkan kalau itu nubuatan untuk Yesus, tunjukkan aja. Dan kami bisa membantah itu. Makanya kami membawakan data juga dari Yesaya juga. Yesaya 8 nomor 1. Itu kan sudah disebutkan namanya. Menurut Anda, bantahan untuk Yesaya 9 nomor 5, itu siapa kira-kira yang telah lahir itu?